Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kasih dan penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami semua Bapa boleh ada sampai hari ini. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, kiranya sabda firman itu yang telah kami dengar Tuhan bisa tertanam, bertumbuh bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Amin. Anak-Mu Tuhan yang Kau pakai Tuhan pada malam hari ini, yang Kau rapi Tuhan, sehingga apapun yang Anak-Mu perkatakan itu semua berasal daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal yang ke-37 ayat 23 sampai yang ke-24. Haleluya. Sekali lagi Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sungguh luar biasa firman Tuhan pada malam ini. Amin. Ya, bahkan ayat ini ya itu dijadikan lagu ya yang sering kita nyanyikan. Amin. Di gereja atau ibadah-ibadah ya. Sering kita nyanyikan lagu ini ya. Tuhan menetapkan langkah orang dan seterusnya. Amin. Haleluya. Ya, kita harus menggarisbawahi di sini kata hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Ya. Jangan kita fokus hanya kepada berkatnya saja. Amin. Ya, kita sering itu manusia hanya suka yang berkat-berkatnya saja, yang enak-enaknya saja. Amin. Tetapi pokok atau inti atau kuncinya itu kita abaikan, kita hiraukan. Amin ya. Oh, Tuhan akan selalu menopang kita. Ya, Tuhan selalu menetapkan langkah-langkah kita sehingga masa depan kita itu penuh harapannya, tetapi kuncinya kita abaikan. Ya, di sini kita pertama itu kita harus membahas itu tentang orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Karena kalau orang yang hidupnya berkenan kepadanya, dialah orang yang berhak untuk menerima janji-janji Allah. Amin. Haleluya. Jadi kita jangan dulu fokus kepada berkatnya. Amin. Tetapi kita fokus itu kepada Tuhan. Amin. Ya, kita jangan pernah cinta Tuhan itu karena berkat ya. Mengasihi Tuhan karena berkat. Tuhan saja meninggalkan surga untuk demi kita. Amin. Masa kita lebih mengasihi berkat daripada Tuhan. Amin. Jadi mari kehidupan kita ya, Tuhan bilang carilah dahulu kebenaran. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Itu yang Tuhan perkatakan pertama ya, carilah dulu. Amin ya. Jadi jangan dulu berkat yang kita utamakan. Amin. Baru Tuhan bilang maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Jadi kita harus mencari yang pertama itu perkenanan akan Tuhan. Amin. Kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Agar segala berkat-berkat janji-janji Allah itu pasti akan kita dapati karena kita sudah hidup dalam perkenanan Tuhan. Amin. Jadi mari hidup kita ya, kita betul-betul mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap kehidupan kita, segenap akal budi kita. Amin. Kita betul-betul mau mengasihi Tuhan agar kehidupan kita ini betul-betul berkenan kepadanya. Amin. Kalau orang hidupnya sudah berkenan kepada Tuhan, oh haleluya, pasti ya, semua yang telah difirmankannya, yang telah dijanjikannya akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Jadi itulah kuncinya ya. Jangan dulu kita ke berkat-berkatnya dulu. Amin. Tapi mari hidup kita ya, kita fokus ini kepada hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Jadi mari hidup kita untuk kita selalu berlomba untuk kita mencari perkenanan Tuhan. Amin. Sehingga kalau sudah hidup dalam perkenanan Tuhan, kita sudah hidup berkenan di hadapannya. Amin. Maka di sini Tuhan berkata,
Tuhan menetapkan langkah-langkahnya. Yes, Haleluya, puji Tuhan. Jadi Tuhan akan menetapkan langkah-langkah kehidupan kita. Amin. Ya, coba baca dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Amin. Ya, tadi kita bahas kuncinya untuk mendapat sebuah berkat. Sekarang kita membahas tentang berkatnya Tuhan. Amin. Ya, Amsal yang ke-16 ayat ke-9. Ayat yang ke-9. Haleluya. Demikian firman Tuhan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Haleluya, puji Tuhan ya. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang apa? Menentukan arah langkahnya. Jadi kita sebagai orang benar itu ketika kita mempunyai rancangan sendiri dalam kehidupan kita mempunyai impian mungkin, amin, tapi tidak tercapai, kita jangan putus asa, amin, kita jangan kecewa kepada Tuhan, amin. Ya, mungkin rancangan kita A, tetapi yang terjadi dalam kehidupan kita itu B. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa mungkin rancangan yang kita pikirkan itu akan membawa kehancuran dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kita sebagai orang benar ya, Tuhan telah menetapkan langkah-langkah kehidupan kita. Jadi kita tidak perlu ragu akan masa depan kita. Mari semuanya itu kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Kita semua kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan merancangkan kehidupan kita, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Haleluya. Jadi ketika kita mempunyai cita-cita, amin, tetapi tidak terjadi, ya, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu jalan yang paling terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amin. Jadi kehidupan kita untuk segala apapun kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Kemudian di sini berkata dalam ayat yang ke-24, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Ini berbicara tentang proses kehidupan kita. Jadi yang kita bahas itu yang sebelumnya itu tentang perkenanan Tuhan ya, berkat Tuhan itu bukan berarti gampang, amin. Tapi ada prosesnya ya, ada segala cobaan-cobaan ya. Kalau kita ingin berkenan kepada Tuhan, amin, itu ada cobaan ya. Iblis tidak senang akan hal itu ya. Dia akan berusaha untuk menghancurkan hubungan kita dengan Allah ya. Dia ingin mencoba untuk memutuskan hubungan kita dengan Tuhan ya. Jadi ini prosesnya, amin. Iblis mencoba untuk menjatuhkan dengan segala godaan-godaannya ya, agar kita itu jatuh ke dalam dosa, amin. Tapi saya yakin dan percaya kalau kita punya iman yang kuat kepada Tuhan, maka Tuhan juga dengan tangannya yang kuat selalu akan menopang kita. Amin. Haleluya. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar. Amin. Kita ada di bawah kita ya. Roh kita itu lebih besar dari apa yang ada di dalam dunia ini, kata 1 Yohanes berapa itu. Amin. Dari mana firman Tuhan itu ya. Makanya untuk melawan segala apapun yang ada dalam dunia ini, segala cobaan, godaan, ini harus kita kalahkan dengan firman ya. Kita kalahkan dengan firman Tuhan ya. Bukan dimanapun kita berada kita membawa Alkitab, bukan ya. Tetapi dimanapun kita berada kita menghidupi firman Tuhan. Amin. Ya, kita praktekkan dalam kehidupan kita ya. Bukan hanya sekedar kita baca atau sekedar hanya kita dengar. Amin. Ya, Tuhan Yesus berkata, orang yang mendengar dan melakukan perkataanku ini ya, orang yang mendengar dan melakukan, dia itu seperti orang yang bijaksana ya, yang mendirikan rumahnya di atas batu sehingga datang sebuah banjir, rumah itu tetap kokoh. Amin. Dan mempunyai fondasi yang kuat, itu firman Allah. Tetapi kalau kita hanya mendengar saja, hanya membaca saja, tetapi kita tidak melakukannya, itu kita bagaikan orang yang bodoh ya, yang membangun rumah itu di atas pasir ya. Iblis bilang, aduh ya, bukan sudah banjir, amin, hanya sepoi-sepoi ya, gampang ini ya, dasarnya sangat lemah, hanya pasir ya. Iblis bilang, haleluya.
cuma gampang orang begini. Amin. Karena kenapa? Karena tidak punya dasar yang kuat. Amin. Haleluya. Tetapi kita sebagai orang Kristen yang mempunyai dasar yang kuat. Kenapa? Karena kita mendengar firman, kita membaca firman, dan kita melakukannya. Amin. Haleluya. Kita melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari pasti. Amin. Kita akan iman kita itu akan selalu bertumbuh kepada Tuhan. Iblis tidak akan mampu untuk mengalahkan kita. Amin. Iblis pasti ya kita akan menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan ya. Segala cara iblis mau menjatuhkan kita, amin, pasti orang benar Tuhan berkata akan bangkit. Haleluya. Puji Tuhan ya. Kalau bisa berkat sini Tuhan menetapkan langkah-langkah orang ya. Haleluya. Kalau kita berkat itu kan tetap proses hidup. Amin. Jadi Tuhan telah menetapkan kehidupan kita untuk menjadi orang yang hebat, tetapi bukan langsung akan kita dapati seperti itu ya. Itu semua ada prosesnya. Makanya di ayat 24 di sini kata apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak. Amin. Jadi untuk mendapat kedua hal ini yang kita bahas itu ada prosesnya. Amin. Ya, jadi ketika Tuhan telah menetapkan kehidupan kita, ya, telah merancangkan kehidupan kita, semua ada proses untuk kita mendapati itu. Amin. Ya, Daud, Allah telah menetapkan Daud untuk menjadi seorang raja, tapi bukan besoknya langsung jadi raja. Haleluya. Tidak, saudara. Amin. Ya, bayangkan prosesnya itu dia harus dikejar, akan dibunuh, tetapi padahal tidak bersalah. Bayangkan. Amin. Tuhan telah menetapkan dia menjadi seorang raja, tetapi ada proses untuk dia memperoleh semua itu. Amin. Di dalam kehidupan kita ya, Yusuf telah ditetapkan Tuhan untuk menjadi seorang yang sangat penting di sebuah kerajaan ya, sebuah negara ya. Yusuf telah ditetapkan untuk menjadi penguasa negeri. Amin. Tetapi bukan langsung saja dia akan menjadi seperti demikian. Amin. Tetapi itu ada prosesnya. Amin. Tetapi kalau kita betul-betul bertahan dalam proses Tuhan, kita betul-betul bisa lolos dalam proses itu pasti. Amin. Apapun yang telah disediakan Tuhan itu bisa kita dapati. Amin. Karena kita bertahan, iman kita tidak pernah goyah dalam setiap proses kehidupan kita itu. Amin. Haleluya. Jadi mari kehidupan kita untuk kita selalu mencari perkenanan Tuhan. Amin. Kalau sudah mencari perkenanan Tuhan, haleluya, maka semua janji-janji Tuhan itu pasti akan kita peroleh. Amin. Karena Tuhan kita Tuhan yang besar. Dia yang telah berjanji dan dia juga pasti sanggup untuk menggenapinya. Amin. Jadi kalau orang sudah berjalan bersama Tuhan, kita tidak perlu ragu. Amin. Kenapa? Karena di sini dia berkata, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Apabila kita jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Haleluya ya. Sungguh luar biasa orang yang hidup di dalam Tuhan. Amin. Jadi mari kehidupan kita untuk kita selalu mau selalu bergaul dengan Tuhan. Amin. Selalu menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, karena firman-Mu Tuhan telah kami dengar tolong hari ini Bapa bisa tertanam ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menjadi orang yang berkenan di hadapan ya Tuhan Yesus. Orang yang telah mendengarkan sabda firman Tuhan, Engkau berkati Bapa. Firman Tuhan bisa menjadi kekuatan yang baru, menjadi pedoman bagi kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.